Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, insyaallah kita selalu dibimbing dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi, yang kami maksud adalah engkau, wa ridhaka matlubi, yang kami cari hanyalah ridhamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan? Pertama adalah pengetahuan. Maka kata orang barat, you believe what you know. Kamu akan percaya apa yang kamu tahu. Kenapa tidak percaya? Karena tidak tahu. Kalau tahu, insya Allah percaya. Jadi salah satu sebab kenapa orang tidak ada persiapan dengan Ramadan, karena tidak tahu. Akan ada artis yang datang. Oh, semuanya siap. Tiketnya, pakaiannya, umbul-umbulnya. Kenapa? Karena tahu. Kalau tidak tahu, setelah acara selesai, bubar. Oh, ternyata ada yang datang. Akan ada pejabat yang datang. Kantor, dinas, badan, bupati, gubernur, siap semua. Kenapa? Karena tahu. Kalau tidak tahu, tidak ada pemberitahuan, ya semua cuek-cuek aja. You do what you know. Kamu akan melakukan apa yang kamu tahu. Jadi pertama percaya dulu. Yang kedua, buah dari keyakinan kepercayaan itu. Ada actionnya, ada perbuatan. Jadi semuanya berawal dari kata kunci yang pertama adalah tahu. Pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu didapat? Ngaji. Makanya kalau ada pengajian tarhib Ramadan. Tarhib artinya rahaba yurahibu, lapang dada menerima Ramadan. Biasanya itu kajiannya isinya tentang fikih puasa, tanya jawab tentang puasa. Hadiri, datangi di kantor, di rumah, di masjid, di surau, supaya kita tahu. Ini baca buku, manfaatkan, cari. Ini modal pertama, pengetahuan tentang Ramadan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. 3 bulan sebelumnya sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, maka kita kasih tahu. Kata Imam An-Nawawi, ahli hadis, ahli fiqih dalam mazhab Syafi'i, yang bukunya kita baca besok subuh, Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' konsensus sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail amal, motivasi beramal. Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitulah inginnya dia, padahal dia nabi. Sahabat-sahabat juga amat sangat merindukan Ramadan. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, futihat abwabul jannah, itu pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Ini ungkapan. Makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu makna ungkapan. Sama seperti istri saya mengatakan, silakan datang ke rumah, pintu terbuka 24 jam. Itu ungkapan. Artinya kami senang Anda datang. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, artinya Allah amat sangat senang melihat orang yang berbuat baik melebihi di bulan yang lain.
dan amat sangat murka melihat orang berbuat dosa melebihi di bulan lain. Sedang di bulan Ramadan dibuat dosa, apalagi di bulan yang lain. Maka dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, kabar gembira. Wa sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Makna setan dibelenggu di situ kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Setan itu seperti tidak berdaya melihat orang yang puasa. Sama seperti seorang ustadz datang, "Ustadz, tadi saya penceramah pembuka, hilang bahan-bahan saya karena ada Ustadz Somad tadi. Aduh, mohon maaf." Artinya apa? Ada sesuatu. Jadi setan kehilangan kendalinya, kehilangan kuasanya melihat iman orang yang berpuasa. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, bisa dia tahan, apalagi yang haram. Itu makna setan dibelenggu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang melakukan perbuatan dibalas 10. Tapi di bulan Ramadan ila sab'imi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, sampai akhirnya tidak sanggup dihitung, unlimited bighairi hisab. Lipat ganda yang tak terhitung. Ada 360 hari dalam satu tahun. Dipersempit menjadi 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dipersempit lagi menjadi 10 malam. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Satu malam khusus hanya ada dalam satu bulan ini dan hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan 2 kali dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia dalam malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia dalam malam qadar. Sehingga dalam setahun itu siang yang paling mulia, siang tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Yang bisa hanya orang haji. Tapi untuk malam Lailatul Qadar, semua bisa. Dengan syarat kita hidupkan. Bagaimana Nabi? Kalau sudah sampai di 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW itu melakukan ayqadha ahlahu, dibangunkannya keluarganya. Aqama lailahu, malamnya dia hidupkan, tak ada nanti, tak ada tidur. Sibuk dengan ibadah. Wasyadda mi'zarahu, ikat kainnya diketatkannya. Ini pun makna ungkapan. Artinya ikatan kain maksudnya meminimalisir hubungan. Karena sibuk dengan ibadah-ibadah di waktu malam. Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga, orang pertama masuk surga, orang yang memberikan syafaat. Bagaimana dengan kita? Nah, ini perlunya kita punya ilmu tentang Ramadan. Sama seperti analoginya. Ada pembukaan mall. Lalu kemudian pemilik mall membuat grand opening. Siapapun bebas untuk belanja di dalam, tapi hanya sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore tutup. Yang bergegas ke dalam segera mencari barang hanya yang tahu. Dan ngerti tahu kualitas barang. Ada yang tahu waktunya. Jam 5 tutup, tapi dia tak tahu barang. Mana yang mahal, mana yang berharga, tak tahu. Diambilnya yang perintil-perintil, yang upil-upil aja. Ada yang tahu kualitas barang, tapi tidak tahu ternyata ada grand opening. Yang paling bagus adalah tahu informasi ada grand opening dan tahu harga barang yang melambung itu ada diskon. Maka dialah yang paling beruntung. Ya, bawa pulang sebelum jam 5 sore dan dia orang beruntung. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang soleh yang sangat ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi tak sampai di bulan Ramadan. Karena kecelakaan, karena ajalnya tiba, tapi niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Lalu kenapa kita disampaikan Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah ingin kita beramal di bulan Ramadan. Pertama, tahu.
Yang kedua, inilah dia pengetahuannya, sekelumit tentang Ramadan. Yang ketiga, perlu kita siapkan untuk siangnya dulu saya bahas. Siang Ramadan diisi full dengan ibadah yang bernama siang. Siang. Dari mulai terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Kalau kami di Riau, Pulau Sumatera, azan subuh jam 5, azan maghrib 6.30, lebih kurang sekitar begitu, berarti 13 jam setengah. Dari jam 5 ke 6.30, 13 jam setengah ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Padanan kata dari siam, imsak, menahan. Apa yang ditahan? Dari mulai kepala ditahan. Kepala ditahan untuk tidak memikirkan yang haram, mata ditahan untuk tidak melihat yang haram, telinga ditahan untuk tidak mendengar yang haram, hidung ditahan untuk tidak mencium yang haram, mulut ditahan untuk tidak makan yang haram, lidah ditahan untuk tidak bicara yang haram, tangan ditahan untuk tidak memegang yang haram, hati ditahan untuk tidak merenung yang haram, tenggorokan ditahan untuk tidak menerang yang halal. Tapi pada bulan Ramadan dia menjadi haram. Minuman, makanan halal, tapi dia menjadi haram. Kemaluan ditahan, istri halal. Tapi pada saat siang Ramadan haram. Kaki ditahan untuk tidak melangkah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ibadahnya imsak. Ibadahnya adalah siang. Insyatamahu ahadun. Kalau datang orang ngajak kelahi, caci maki, sumpah serapah, waliyakul, hendaklah dia mengatakan, ini shaim, saya sedang puasa. Ini shaim, saya sedang puasa. Orang yang tidak makan, gula darahnya turun. Kalau gula darah turun, emosi naik. Maka kontrolnya mesti tajam. Jangan heran kalau orang mau bulan puasa, apalagi mau dekat berbuka, klakson di tengah jalan tidak normal, suara di pasar melengking, orang banyak mengamuk di pinggir jalan, di kantor, di rumah. Kenapa? Gula darah turun, emosi naik. Lalu yang siam siapa? Siapa yang mampu menahan mulutnya untuk tidak marah? Siapa yang mampu menahan matanya untuk tidak melihat? Hanya orang yang takwa kepada Allah. Ini sedang ujian berat. Makanya dikatakan waja'na minal jihadil asghar. Kita pulang dari perang kecil ilal jihadil akbar, dari perang besar. Padahal itu situasi kondisinya dari perang berdarah-darah. Kata Nabi, ada yang lebih besar daripada ini. Sahabat heran semua. Perang apa lagi yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Jihadun nafs, melawan hawa nafs. Ini namanya ibadah siang. Lalu kemudian pergeseran antara siang dan malam. Ini perlu tambah budget sedikit. Ini yang keempat. Tambah budget sedikit untuk maghrib ini. Kalau biasanya makan 4, suami, istri, anak, kebetulan 2, atau 5 karena ada orang tua, atau 6 karena kebetulan ada sepupu keponakan, maka pada perputaran pergeseran siang malam tambah budget belanja. Buat dia menjadi 8 atau buat dia menjadi 10. Bukankah Ramadan itu bulan meminimalisir makanan? Kenapa justru menambah budget makanan? Karena Ramadan bukan untuk kita, tapi untuk berbagi kepada orang lain. Kalau masak nasi, lebihkan. Kalau masak gulai, lebihkan. Masak sambal, lebihkan. Sebagai bukti, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia lebih mendahulukan saudaranya, walaupun dia sendiri perlu butuh. Jam 6 sore menjelang azan berkumandang, semua mau dimakan, semua mau ditelan. Lapar mata istilah orang tua saya. Lapar mata, lapar itu di mata. Begitu dia sudah masuk ke mulut seteguk 2 teguk, sebutir 2-3 butir kurma, maka hilanglah lapar mata itu. Lewat di tenggorokan, mana haus yang tadi hilang, mana lapar tadi hilang semuanya. Sementara sudah terbeli. Mau dibagikan ke orang, hati kita sudah tak enak. Kenapa? Orang akan menduga, ini pasti dikirimkan ke rumah kami karena tak termakan. Maka kalau mau berbagi, bagilah sebelum berbuka puasa. Kalau lewat di tenggorokan kita nyaman, enak,
jam 6.30, lewat di tenggorokan dia jam 6.30 juga. Jangan di tenggorokan kita 6.30, di tenggorokan dia jam 11.30 pulang tarawih. Makanannya sama, tapi nilainya sudah berbeda. Niatnya pun sudah berbeda. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau makanan manis di tenggorokanmu, kau senang manis itu juga ada di tenggorokan dia. Kalau makanan terenak ini ada di tenggorokanmu, makanan terenak itu juga di saat berbuka puasa itu ada di tenggorokan dia. Itulah baru namanya berbagi. Jadi bulan Ramadan, naikkan budget sedikit, bukan untuk perut kita, tapi untuk berbagi ke saudara kita. Kalau Ramadan sudah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau Ramadan hanya baru menyentuh lambung, makanan tinggi membumbung. Hanya memperturutkan hawa nafsu, menggeser jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4. Makan malam dipercepat jadi jam 6.30. Makan siang ditiadakan, dirapel di waktu malam lebih daripada. Nah, jangan heran di bulan Ramadan justru kebutuhan tabung gas meningkat. Keperluan belanja meningkat, padahal makan kan 2 kali. Kenapa meningkat? Karena ada terjadi kesalahpahaman penumpukan makanan. Yang nanti pada efeknya di akhir Ramadan, naik kolesterol, naik gula darah, naik jantung koroner, naik asam urat, naik asam lambung. Yang salah bukan Ramadan. Belum keluar Ramadan kita sudah gagal. Cara berpikir kita berbeda dengan sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah, mau puasa aja udah alhamdulillah tuh Pak Ustadz. Betul. Tapi kita kan mau yang lebih baik. Tahun lalu saya belum puasa Pak Ustadz. Tahun ini udah puasa aja alhamdulillah. Iya. Tapi kalau mau beramal itu, lihat orang yang sudah berkualitas. Jangan kita lihat orang tak puasa. Kita lihat orang yang sudah baik puasanya. Ini. Lalu malamnya, ini yang kelima. Malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri. Sholat maghrib berdiri, sholat isya berdiri, sholat tarawih berdiri, sholat witir berdiri. Tidur sejenak. Selepas itu bangun malam, sholat tahajud berdiri. Ketika bangun malam, perbanyak sholat sunat, wudu berdiri. Sholat sunat taubat berdiri. Sholat sunat tahajud berdiri. Sholat sunat hajat berdiri. Kalaupun duduk, makna qiyam artinya bangun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Angka 100 itu bukan patokan. Ada yang 1000, ada yang 10.000. Ini supaya kita jangan sampai zikir aja banyak-banyak, zikir aja banyak-banyak berapa. Tapi kalau kita patok, itu maka tasbih kita itu 100, di ujungnya ada kepala 10. Jadi kalau 10 kali untuk kita geser, berarti kita berzikir 1000. Bukan untuk kita pamer, untuk kita, supaya memotivasi. Salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahlilnya, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis berzikir, tegak lagi. Habis tegak, duduk lagi zikir. Bacaan Qur'annya. Jadi memang betul malam itu qiyam. Qiyam berarti tegak. Qiyam berarti bangun, terjaga. Sudah banyak betul mata ini terpejam. Kapan lagi dia berjaga? Sudah banyak betul. Kalau dihitung mungkin kalau 24 jam itu dibagi 3. 8, 8, 8, 8, 8, 16, 8, 24. Kata orang begitu pembagiannya. Kerja 8 jam, masuk jam 8, pulang jam 4. Tidur 8 jam. Lalu kemudian tidur berarti 8 jam. Kalau 8 jam tidur, sepertiga. Kalau ada orang umurnya 63 tahun meninggal, berarti tidurnya 20 tahun.
Bagaimana dengan sunda guraunya? Bagaimana dengan cari nafkahnya? Tapi itu tertebus dengan adanya Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar sekali, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Dapat 10 tahun, 83 tahun kali 10, 830 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan, gimana kita mengejar umat Nabi Nuh yang umurnya 950? Sedangkan kita hanya baina sittin wa sab'in, 60 dengan 70. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sayangnya ke umat Nabi Muhammad SAW. Badannya paling kecil, ibadahnya paling pendek, umurnya paling singkat, tapi diberi kelipatan-kelipatan. Kelipatan di Masjidil Haram, kelipatan di Masjid Nabawi, kelipatan di Masjidil Aqsa, kelipatan di Ramadan, kelipatan malam nisfu Sya'ban, kelipatan sholat berjamaah. Maka 10 tahun saja dia istiqomah, 830 tahun bertambah. Bagaimana kalau dia istiqomah 20 tahun, 40 tahun? Kalau kaya, Fir'aun, Qarun pun kaya. Kalau berkuasa, Fir'aun pun berkuasa. Tapi kalau istiqomah, itu yang tak bisa dilakukan oleh Qarun, Fir'aun. Istiqomah inilah yang sedang dididik di bulan suci Ramadan. Itu sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini, saya batasi pada 5 poin. Tahu ilmunya, siangnya siang, pergeseran siang malamnya lebihkan budget, malamnya adalah qiyam. Ini sebagai pengantar dialog kita. Mudah-mudahan kita saling mendoakan badan sehat, panjang umur, Ramadan ini lebih berkualitas, Ramadan ini lebih baik, Ramadan ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, insya Allah setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab para jamaah sekalian. Tapi sebelum itu saya dulu ya, saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Ustaz, terkait puasa ini kan kalau dalam Quran itu dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Ustaz ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa di sini kalau definisi mudahnya itu dengan bahasa kita seperti apa Ustaz ya? Mohon pencerahannya Ustaz. Allah itu mengajarkan kita takwa tidak seperti dosen di kampus. Takwa menurut bahasa, takwa menurut istilah, takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut Imam Al-Ghazali, takwa menurut Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qur'an Al-Qulub, takwa menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak begitu. Takwanya langsung dirasakan. Siang Ramadan jam 12.30 masuk ke kamar mandi, hausnya sampai ke ubun-ubun, kunci pintu kamar mandi, tidak ada orang, tidak ada CCTV. Kita bisa untuk minum, tapi tidak mau minum, padahal airnya halal. Tidak mau melakukan dosa, tidak ada manusia, tidak ada alat. Itulah takwa itu. Jadi kalau takwa itulah dibawa keluar Ramadan. Seorang ibu-ibu yang dalam keadaan sehat, handphonenya menyala, paketnya ada, tetangganya ngirim WhatsApp, ngajak bicara suami orang, laki orang, anak orang, bini orang. Dia tak mau menjawab. Mohon maaf ya, saya lagi ada kerjaan ini. Dia tetap jaga hati saudaranya jangan tersinggung. Kenapa dia tidak mau? Karena dia takut Ramadannya rusak. Itulah takwa itu. Jadi kalau dibawalah takwa Ramadan ini keluar Ramadan, KPK istirahat, Inspektorat Jenderal istirahat, bapak-bapak polisi insya Allah istirahat. Tapi memang dasar manusia ini nasia, lupa, maka diingatkan terus setiap Ramadan. Habis Ramadan diingatkan terus setiap pekan sholat Jumat. Di setiap saat waktu ingatkan terus, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya.
Memanglah manusia ini nasumiyal insanu bi insanin illa linisyan. Intinya dengan melaksanakan puasa yang paling minim tingkat riaknya. Makanya bunyi hadisnya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Suami, puasamu untukku. Allah tidak perlu. Kenapa Allah katakan puasamu untukku? Maksudnya kata ulama, kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam Sahih Muslim, penjelasannya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Puasa yang paling minim tingkat riaknya, puasa yang paling orang merasa paling dekat dengan Allah, puasa orang yang paling takut kepada Allah, maka dinisbatkan Allah puasa itu kepada dirinya. Puasamu untukku, kata Allah. Kenapa? Karena di dalam puasa orang melakukan perbuatan Allah. Allah tidak makan, orang puasa tak makan, Allah tak minum, Allah tidak berhubungan. Maka kata Allah, as-saumu li, puasamu untuk. Menisbatkan puasa kepada Allah, mengangkat derajat puasa dan orang yang puasa. Rumah saya, rumah bapak, rumah ibu, rumah Bang Alvin. Tapi begitu rumah itu disandingkan dengan Allah, rumah itu menjadi mulia. Baitullah, rumah Allah. Rumahnya menjadi mulia. Bukan berarti Allah berdiam di rumah itu. Allah mawjud bila makan. Allah ada tempat-tempat. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Allah tidak berpindah tempat. Mukhalafatul lil hawadis. Hamba itu hina, rendah. Tapi begitu hamba itu disandingkan dengan Allah, Abdullah, hamba Allah, naik dia, melejit jadi mulia. Nahan makan, nahan minum itu biasa. Orang diet pun sanggup. Tapi ketika dilaksanakan karena Allah, bersanding dia dengan Allah, maka Allah katakan, puasamu untukku. Naik derajat puasa. Demikian Bang.